Seorang wanita yang merupakan mantan istri salah satu kades di Brebes mendapat perlakuan yang tidak pantas dari oknum berinisial R. Widaningsih yang membuka usaha di Jakarta Barat menjadi korban pelecehan, saat itu dirinya berganti pakaian di kamar, akan tetapi tanpa sepengetahuan dia, saat ganti pakaian tersebut ternyata direkam oleh oknum berinisial R. Saat ini, Widaningsih memilih menempuh jalur hukum melalui pengacara Andi Tatang Supriyadi. Dari Depok, Agus Suyono, Reportase Indonesia, melaporkan. Saya bersama dengan klien saya, Saudara Widaningsih, ya, akan menyampaikan sebuah informasi terhadap khalayak umum berkaitan dengan Undang-Undang ITE, ya, bahwa hari ini saya bersama dengan klien akan melakukan pelaporan atas dugaan Undang-Undang ITE yang dilakukan oleh Saudara R, yang mana ancaman hukumannya adalah 6 tahun penjara dan denda 1 miliar. Untuk lebih jelasnya terkait masalah kronologis perkaranya, nanti klien saya yang akan menjelaskan. Terkait masalah dugaan pasal 27 ayat 1 ya, yang berbunyi tentang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum. Nah, ini tentang kesusilaannya, ya, berkaitan dengan dugaan yang dilakukan oleh Saudara R ini. Tapi ini untuk lebih jelasnya nanti klien saya akan menjelaskan kronologis secara utuh bagaimana Saudara R ini melakukan perbuatan dugaan pidana tentang Undang-Undang ITE-nya. Oke, makasih. Sampaikan apa yang terjadi saat itu, Bang? Ya, kejadiannya itu di Jakarta Barat ketika si inisial R ini mampir ke tempat saya, ke tempat usaha saya. Dia meminta saya atau memberikan kesempatan kepada saya, barangkali saya mau mandi atau sholat. Jadi saya yang ke belakang ke tempat kontrakan saya. Kalau tempat kontrakan sama tempat usaha kan misah ya, usaha itu di depan. Kalau tempat kontrakan, tempat tidur, tempat istirahat itu di belakang. Saya ke belakang, dia ke depan jaga gitu. Setahu saya dia jaga. Akhirnya saya kan mandi di belakang. Saya mandi. Selepas mandi saya masuk kamar. Masuk kamar di situ namanya orang habis mandi kan pakai anduk tuh. Saya masuk kamar, saya kunci, saya tenang karena saya pikir saya sendiri gitu, nggak ada orang yang ngikutin lah gitu. Nah, kejadiannya di kamar. Habis mandi itu saya mau pakai baju otomatis anduk kan dilepas, jadi ya kelihatan lah gitu. Kelihatan saya lepas anduk, saya pakai baju. Saya itu kejadian di kamar itu direkam, diambil dari atas pintu. Di atas pintu kan ada celah tuh, ada celah. Di situ saya direkam gitu. Dan kapan saya tahunya itu di lain waktu gitu. Beberapa hari kemudian setelah video saya itu direkam sama dia secara diam-diam gitu. Dan ada suatu waktu ketika kita percakapan, ada obrolan antar. Dan di situ saya akhirnya punya, kok ini aneh, percakapan kayak gini aja direkam. Dia di situ saya ambil paksa handphone dia, dan kebetulan itu kan di galerinya, HP-nya juga dia kunci gitu. Saya paksa dia untuk buka galerinya, dia buka sama pakai kunci yang biasa dia pakai, kebuka lah gitu. Dan ternyata bukan cuma rekaman yang baru saja dia ambil gitu, ternyata ada video itu juga. Itu di situ saya tahunya. Jadi antara pengambilan video sama ketahuan itu beda hari, beda waktu gitu. Jadi saya di situ kaget gitu. Saya kaget ya namanya orang gimana gitu, lihat video sendiri gitu diambil sama orang diam-diam, ya saya marah di situ gitu. Saya marah, ya kejadiannya seperti itu dan saya nggak terima gitu. Saya mau tuntut keadilan gitu. Saya tidak mau harga diri saya diinjak-injak, dihina gitu. Saya nggak mau, pokoknya saya mau ini harus tuntas gitu. Saya mau keadilan. Informasinya Tete itu mantan istri kepala desa ya? Iya, saya mantan istri kepala desa Di Brebes, Jawa Tengah. Jawa Tengah. Ya. Dan saya sama pelaku itu kita memang sama-sama orang Brebes, dan kita sama-sama memang usaha pom bensin mini gitu. Jadi kita sama-sama lagi merantau. pas lagi kejadian itu pelaku itu jaga pom gitu.
Iya, dia bantuin ininya ya ke sayanya biar 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 apa namanya tuh biar saya mungkin dia juga biar punya kesempatan untuk ngambil mungkin ya dugaannya ya ngasih kesempatan ke saya untuk ke belakang jadi dia bilangnya saya yang jagain gitu jadi saya sholat saya mandi saya ya waktu itu dia ngambil gitu Ditemukan berapa video Mbak di HP-nya itu? ada 4 jeda ada 4 video Tapi dalam satu rangkaian itu. iya Ada upaya langkah hukum Mbak untuk Eh, pelaku? iya saya serahkan ke pengacara saya untuk kelanjutannya seperti apa. Oke, terima kasih Mbak. Tentunya langkah hukum kita akan pertama ya kita akan melakukan somasi dulu ya. Yang kedua kita akan melaporkan berkaitan dengan dugaan undang-undang ITE ini kepada Polres Jakarta Barat. Dan perlu diketahui bahwa pelaku ini saudara R ini adalah bukan bukan penjaga ya, bukan penjaga pom bensin mini, tetapi dia ini adalah memang pengusaha di pom bensin mini ini pengusaha. Ada beberapa tempat ya. Jadi memang dia keliling. Jadi dia nggak stay di situ, dia keliling. Pas kebetulan hari kejadian itu memang pas ada di lokasi klien saya. Nah, upaya hukum tentu kita akan melakukan pelaporan. Kenapa? Ini menyangkut masalah harga diri ya. Karena kita tidak tahu bahwa video ini apakah sudah disebar atau belum ya. Karena videonya kalau dari bukti yang kita terima ya layaknya seorang setelah mandi mau ganti pakaian ya kan tuh dikhawatirkan oleh klien saya bahwa ini video ini sudah disebarluaskan karena percakapan dan video-video yang lain juga direkam oleh si terduga ini. Nah terduga pelaku dengan korban saling kenal awalnya juga ya dan sama-sama dari Brebes Jawa Tengah ya kebetulan klien ini adalah mantan istri kepala desa di wilayah Brebes Jawa Tengah sehingga tentunya banyak yang mengenal ya banyak yang tahu siapa beliau. Jangan sampai nanti ada video-video yang didapatkan seolah-olah video ini memang ada kesengajaan yang memang disebarluaskan. Jadi tentu ada upaya hukum kita untuk melaporkan kepada Polres Jakarta Barat. Itu langkah hukum kita seperti itu. Dan saya berharap bahwa proses ini segera ditindaklanjuti setelah kita melakukan pelaporan ya agar supaya klien saya mendapatkan keadilan terkait masalah dugaan undang-undang ITE. Begitu. Oke, terima kasih Mbak.